Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Wih, pagi-pagi udah ada kecelakaan ini. Baru opening. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Sekarang jam berapa ini? Jam 7.37 atau setengah 8. Eh, saya akan mengajak kalian untuk touring lagi, motoran lagi teman-teman. Dan kali ini saya akan menuju ke Sarangan dan Tawangmangu teman-teman. Di video kali ini saya juga memakai unit bukan ADV teman-teman, tapi Vario 125. Ini kedua kalinya Vario ini, Vario saya ini setelah saya restorasi ulang dipakai jalan jauh. Oke, ikuti terus perjalanan saya teman-teman sampai ke daerah Sarangan. Kita ambil uang dulu. Oke, yuk. Oke, sekarang saya sudah berada di daerah masuk Kota Baru Sidoarjo ya teman-teman jalanan. Ya, sedikit info FBI untuk kalian anjay. Di touring atau motoran saya kali ini saya tidak sendirian teman-teman, tapi bersama temen kerja saya, si Bapak Regi yang kemarin waktu naik ride itu ada masuk di video. Dia bawa NMAX Old. Nah, jadi nanti ini perjalanan kita itu ke Sarangan, sekalian liburan. Dan ini kan masih suasana lebaran, jadi sekalian mampir di temen daerah Magetan teman-teman. Nanti kalian silaturahmi lah. Oke, ikuti terus perjalanan saya teman-teman. Ini saya mau ke tempat tikung. Ya, sampai di POM Sidoarjo. Sambil menunggu Bapak Regi, kita santai-santai dulu teman-teman. Ya, jam 8.21 kita berangkat dari SPBU Sidoarjo teman-teman, menuju ke Sarangan atau Tawangmangu dan sekitarnya. Mungkin untuk perjalanan ya mainstream lah, itu aja kan. Untuk pemandangannya pun itu aja. Cuma meskipun jalannya sama, tapi akan berbeda setiap kilometernya untuk ceritanya ya teman-teman. Ini kita start berangkat. Semoga selamat sampai tujuan dan tidak ada kendala apapun. Amin. Untuk Bapak Regi pakai NMAX Old, dia boncengan sama anak istrinya teman-teman. Perjalanan kurang lebih sekitar 5 jam. Nanti tergantung restnya juga gimana. Untuk kecepatan juga ya pelan-pelan aja lah, nggak usah ngebut-ngebut, nikmati perjalanan. Mungkin rata-rata 60-70 km per jam teman-teman. Seperti biasanya kalau saya motoran nggak pernah yang ngejar waktu lah. Santai-santai di jalan, nikmati pemandangan. Karena kan motoran itu yang dinikmati perjalanannya. Untuk tujuan itu bonus. Nah, kita coba overtake kanan dulu. Oke.
Yuk kita jalan lagi teman-teman. Oke, jam 8.59 kita sudah memasuki kota pertama teman-teman, kota Mojokerto. Ini saya buka map soalnya Bapak Regi mau cari pomsel, mau beli oli teman-teman, mau ganti oli dulu. Ini nemunya di daerah Jombang. Sebenarnya di Mojokerto ada, cuma saya lihat di Maps kok bukanya jam 10. Ini kan masih jam 9. 1 jam lagi mending lanjut aja sampai ke Jombang teman-teman. Untuk cuaca dari Surabaya sampai Mojokerto masih terpantau berawan, sedikit berawan teman-teman. Ya semoga aja nggak ada panas sih, nggak ada panas sama nggak ada panas, nggak ada hujan. Ada hujan biar ya nggak ribet. Yuk kita lanjut lagi. Depan masih lampu merah teman-teman. Jam 9.28 atau setengah 10 sudah memasuki daerah Jombang ya teman-teman. Oh jalannya ternyata masih lubang-lubang, belum dibenerin. Ya, sekitar 20 menit lagi sampai di pom bensin Shell untuk beli oli. Ya, dan mungkin race pertama kali ya, kita santai-santai. Kita coba overtake kiri. Oh jalannya lombang. Yuk lanjut lagi. Kita masuk di Shell dulu teman-teman. Oli sini. Mana yang jual cuy? Gak ada yang jual kah? Oke. Ternyata diesel Jombang nggak jual oli teman-teman, cuma jual bahan bakar saja. Kita cari tempat lain. Ke kanan. Oke, kita cari Planet Ban teman-teman. Cari oli yang setara.
perbatasan Jombang Nganjuk agak macet ini teman-teman. Oh, macetnya karena rel kereta api teman-teman. Cuma rel kereta api ini. Ya, sedikit lagi kami sudah memasuki Nganjuk teman-teman. Nanti mungkin ngeres-ngeres di sana lah jam-jam 11. Sekarang jam 10.16. Nanti mungkin jam 11 lah. Baru kita cari tempat untuk ngeres. Oh, ini. Wuhui. Selamat menempuh hidup baru. Kita sikat kanan teman-teman, ambil masuk kanan. Tidur. Atau mungkin terminal Bayangan itu ya. Overtake kanan, tetap berhati-hati. Oke. Oh ya, bener nih, terminal Bayangan ini ya. Yang kalau kiri mau ke Kediri. Oke, dulu cari jalan. Biasanya macet karena ini. Habis ada kereta api sama beberapa bis-bis yang ngetem naik turunin penumpang. Ya, kalau kiri itu ke Kediri, kita ke kanan ke arah Madiun Magetan teman-teman. Oh, jalannya berlubang. Mungkin arus balik puncak-puncaknya besok ya teman-teman, hari Senin besok tanggal 7. Sekarang tanggal 6 kan. Jadi tanggal 9 kan orang-orang itu pada masuk kerja. Mungkin puncak arus baliknya itu besok Senin tanggal 7, karena tanggal 8 kan masih pada bisa istirahat dulu sehari di rumah. Ini double tip kamera saya lemah ya teman-teman. Udah jatuh 3 kali ini. Nanti kalau ngeres saya mau ganti double tipnya aja lah. Yuk kita jalan lagi teman-teman. Cuaca agak sedikit mendung sih. Enaknya nggak berapa panas yang hangat banget.
teman-teman, jam 10.45 pas kita memasuki kota Nganjuk. Ini nanti jam-jam 11 sebentar lagi mau ngeres dulu teman-teman. Ini ngeresnya di daerah Nganjuk sini. Untuk cuaca di Nganjuk cukup terang, cukup cerah. Ini setelah ngeres nanti juga mau isi bensin. Rencananya akan ngeresnya di Indomaret biar bisa ya nyemil-nyemil sama minum-minum. Setelah itu cari pom bensin teman-teman. Tadi dari Surabaya 8 bar, ini Vario ini kan perlunya 9 bar, sekarang tinggal 2 bar. Nanti kalian cari pom bensin untuk isi full tank. Oke, sepertinya kalau soal irit-iritan sih lebih irit pakai ADP teman-teman, bukan berarti tangkinya yang lebih banyak ya, cuma rata-rata average kilometernya itu kayaknya lebih irit di si ADP 160 malah daripada Vario 125 ini. Oh, lampu merah, berhenti dulu. Oke teman-teman, sekarang ngeras-ngeras sebentar, lanjut cari pom bensin sekalian kita sholat duhur. Oke yuk, masih di Nganjuk. Setelah ngisi bensin pertama full tank 60.000 di pom bensin depan terminal Nganjuk, kita lanjutkan perjalanan kembali. Sekarang jam 11.47, mau jam 12 siang teman-teman. Perjalanan lihat di peta tadi di Maps kurang lebih 77 kilo atau sekitar 2 jam 15 menit. Kemungkinan sampai jam sekitar ya jam 2 lah. Oke yuk, Nganjuk masih cerah. Oke, jam 12.02 kita sudah memasuki Kabupaten Madiun teman-teman. Tidak lain dan tidak bukan Saradan. Masuk di Saradan, setelah ini Hutan Jati. Kalau masuk di sana enak ya, agak teduh. Iup. Jadi nggak kepanasan. Ya itulah namanya manusia, panas, kepanasan, hujan, kedinginan. Jadi serba bingung. Di sebelah kanan itu tol Trans Jawa. Ya, jam 12.06 sudah memasuki Hutan Jati Saradan. Untuk lalu lintas trafiknya nggak seberapa padat, masih ramai lancar. Nah, ini pos polisi yang viral di Instagram. Kalau ke kanan ini bisa tembus ke Bojonegoro. Nah, ke sana. Kita cari celah untuk overtake dulu. Oke, sepi depan, masuk kanan. Teduh. Teduh. Overtake kanan lagi, aduh.
Kita tunggu sampai benar-benar sepi. Ternyata kok nggak sepi-sepi. Ya, sudah memasuki Caruban teman-teman. Sebentar lagi ya nggak sebentar lagi, sekitar 40 menitan kita masuk Magetan. Nah, kanan ini terminal Caruban. Mungkin ini kita mau cari buah tangan dulu untuk teman kita yang di Magetan. SPBU Caruban. Nanti depan itu lampu merah, ke kanan itu ke Ngawi. Biasanya kalau ke Jogja mau lewat Sragen bisa lewat situ teman-teman. Nah, lampu merah depan itu ke kanan itu ke arah Ngawi, ke Sragen. Jam 12.31 memasuki Balairejo teman-teman. Ini jalanan dengan trek lurusnya dan lebar. Ini kalau pecinta top speed suka ini lewat sini. Dulu waktu baru-barunya punya RTP saya lewat sini. Paling banter, bukan paling banter sih, paling berani saya cuma sampai 115 km per jam aja teman-teman. Sebenarnya masih bisa lanjut lagi itu. RPM-nya masih di 7.000, 6,5 di 6.500. Sebenarnya masih bisa sampai 8.000. Berhubung saya tidak berani banter-banter ya teman-teman. Jadi mentoknya di 115 saja untuk top speed. Saya pakai ADB 160. Ini juga jalan enggak ada 80. Nikmati aja ya teman-teman, jangan arogan di jalan, karena pengguna jalan juga cuma kita aja. Yang penting selamat sampai tujuan dan sampai pulang juga selamat. Sudah masuk di Madiun ini teman-teman, jam 12.41. Ini kita mau cari tempat musola atau masjid untuk sholat dulu, sama sekalian nanti makan siang teman-teman. Kalau lurus tadi ke Madiun Kota ya, kita lewat ini lewat bypassnya ya, kita lewat bypassnya, jadi nggak lewat kota, nanti keluarnya langsung dekat sama Mospati ya. Kalau lurus itu bisa juga ke Ponorogo. Ngeres daerah Masjid Jiwan, sholat dulu teman-teman.
Ya, sekarang jam 1.41 teman-teman, mau jam 2 siang. Setelah ngeres di Madiun Jiwan untuk sholat-sholat sebentar, lanjut lagi perjalanan. Ini kita mau mampir ke temen Magetan yang pertama teman-teman. Nanti yang kedua sore nanti mampir ke temen yang kedua di Magetan juga. Nah, mampir-mampir sebentar, silaturahmi. Yuk lanjut lagi, bismillahirrahmanirrahim. Ke tempat temen itu sekitar 15 kilo dari sini teman-teman, 20 menitan. Ini depan itu sudah masuk Mospati atau daerah Lanut Iswayudi Angkatan Udara. Untuk cuaca masih terik teman-teman, lumayan panas. Jam 1.50 masuk Kabupaten Magetan teman-teman. Ini kita mampir dulu ke teman yang pertama, ke Bang Anton. Ya, ABK KRI Bima Suci teman-teman, anggota TNI AL. 10 menit lagi 7 kilo dari sini. Oke, yuk lanjut dulu. Mungkin kesarangannya besok pagi teman-teman, karena sekarang sudah sore juga, nanggung kalau mau kesarangan. Jadi besok pagi aja sekalian main-main. Masih di daerah Magetan. Dan ini jalanan menuju ke Sarangan teman-teman. Kemarin lihat di Instagram itu Sarangan begitu ramai liburan Lebaran. Semoga aja besok kalau ke sana udah sepi. Oke, lanjut yuk. 10 kilo lagi. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang tanggal 7 April jam 9.24, setengah 10. Kemarin ada sedikit kendala dari kamera saya teman-teman. Lepas dari double tipnya jatuh, jadi gak sempat untuk memvideokan waktu momen ketemu sama Mbak Rudi. Ya, hari ini kita mau main-main dulu di daerah Sarangan. Mungkin nanti kalau ada waktu. Oke. Oh, putar balik. Oke, sebentar. Mau ke
Bawah ada nggak? Oh ya udah bawa aja ya. Ya wis. Kita ke bengkel dulu teman-teman. Soalnya kemarin ganti olinya tumpah hampir 200 mili. Ya nanti rencana mau ke Sarangan, terus kalau masih ada waktu naik ke Cemoro Kandang, ke Tawangmangu teman-teman, ngopi-ngopi di sana. Alhamdulillah untuk cuaca di Magetan ini terang, jadi bisa lihat pemandangan sambil memanjakan mata. Yuk kita ke bengkel dulu. Setelah ganti oli, kita melanjutkan perjalanan kembali teman-teman. Emang yang paling benar ke Sarangan itu waktu udah musim panas ya, cerah. Tapi tidak tahu nanti agak siangan kabut turun atau enggak, kurang paham juga sih ya. Kita memasuki Pasar Plausan. Ini besok libur terakhir untuk para pekerja ini teman-teman. Nanti tanggal 9 udah pada masuk semua. Semoga aja di Sarangan nggak padat orang pengunjung. Oke, kita coba overtake dulu nih. Masuk. Corak teman-teman. Terus mendaki. Nah, kita masuk ke kiri ke Telaga Sarangan. Ya, ini pintu masuk wisata Sarangan Lake. Coba kita lihat untuk pembayarannya berapa ya teman-teman. Berapa? 20.000. Ya. Untuk harga tiket masuknya masih 20.000 teman-teman. Masih tidak berubah meskipun hari raya libur lebaran.
Oke, kita lurus naik ke atas. 19.000 sama parkir itu bukit ya. Oke, kita tunggu Bapak Regi dulu. Ya, saya ulangi lagi teman-teman, untuk masuk Telaga Sarangan harganya masih 20.000 untuk dewasa dan 10.000 untuk anak-anak. Yuk, kita naik lurus yuk ke depan, langsung ke Telaga Sarangan. Apakah ramai teman-teman? Ternyata masih lumayan ramai teman-teman di Telaga Sarangannya. Area Telaga Sarangan masih cukup ramai. Ternyata saya tersesat teman-teman, kami tersesat akhirnya nge-map. Oke. Karena memang saya jarang masuk ke Sarangan teman-teman. Masuk itu pun malam. Oh, motor sana. Salah lagi. Oh gitu, puter balik lagi teman-teman, muter-muter pokoknya. Kita brusuk-brusuk pokoknya. Sik, nunggu Bapak Regi. Oke, sudah masuk. Oh, ke sana. Mumet dah sih. Nah, ini dia teman-teman telaganya. Akhirnya ketemu. Ya, akhirnya ketemu. Mana, cuy? Kita ke sana. Kita coba explore dulu, muteri Telaga Sarangan ini teman-teman. Ini yang viral, yang Telaga Sarangan di pager. Kita cari tempat yang iup untuk nongkrong teman-teman. Puter-puter lagi, cari tempat yang estetik. Kita sekarang ikutin Bapak Regi. Ya, dan dapat tempat ini teman-teman. Kita ngeres-ngeres dulu, ngopi-ngopi dulu di sini, menikmati pemandangan.
dibuat aja agak ngempos, malum karena standarnya tidak saya ganti apa-apa teman-teman, cuma saya ganti rollernya jadi 15 gram punya TDR. Sedikit flexing soal motor Vario 125 KZR saya ini teman-teman. Untuk pengereman saya memakai master remnya RCB S1. Ini lungsuran dari R15 terus MT25, akhirnya terakhir dimasukkan ke Vario 125 ini teman-teman, dipasang di sini. Setelah itu selang rem saya pakai TDR karbon, dan untuk kaliper saya memakai RCB S series. Setelah itu untuk suspensi belakang saya memakai RCB MB12 yang 2-in-1 ya teman-teman. Terus apa lagi ya, untuk hand grip saya pakai RCB juga E55 kalau enggak 65, lupa saya. Setelah itu untuk handle lever rem kiri itu saya pakai ini RCB E series. Nah, ini punya E series teman-teman, E2. Setelah itu piringan saya udah pakai cakram yang gede, yang 260, cuma lupa saya ini punya apa, Daytona atau apa, lupa. Terus apalagi ya, wih kabut teman-teman. Untuk lampu saya cuma pakai lampu ini, ganti LED karena aslinya Vario KZR ini bohlam, saya ganti LED. Tidak ada tambahan lampu sorot. Udah, setelah itu apalagi, udah itu aja. Jadi ya modif pelajar lah ya. Untuk ini holder HP saya pakai Moto Wolf. Udah itu aja. Kalau kirian cuma saya ganti rollernya TDR 15 gram aja. Kok 15 gram? Tuh ini kan harus, oh ya 15 gram. Harusnya 17 gram kan ya. Kalau nggak salah standarnya KZR saya ganti ke 15 gram. Sudah itu aja, nggak ada yang lain. Oke, kurang lebih itulah spesifikasi dari Vario 125 old saya kasih hari ini teman-teman.